pagi saudara, kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Dampak penetapan harga minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi, tempat produksi minyak goreng kemasan di Tegal berhenti beroperasi dan merumahkan puluhan karyawan. Jumlah korban tewas akibat pesta minuman keras oplosan di Jepara bertambah menjadi 7 orang setelah 2 orang meninggal. Libur tahun baru Imlek, wisatawan membadati kelenteng Sampokong di kota Semarang. Dampak kebijakan Menteri Perdagangan terkait penetapan harga minyak goreng berdasarkan harga eceran tertinggi atau HET per 1 Februari 2022 memukul produsen minyak goreng. Bahkan tempat produksi minyak goreng kemasan berhenti beroperasi dan merumahkan karyawan. Salah satu tempat produksi minyak goreng kemasan milik PT SGT di Kabupaten Tegal misalnya tidak beroperasi. Suasana tampak lengang dan sepi. Perusahaan memilih berhenti beroperasi karena tidak mau rugi. Perusahaan beralasan harga bahan baku minyak tidak bisa dipasarkan sesuai kebijakan pemerintah. Selama berhenti produksi, perusahaan untuk sementara merumahkan 30 karyawan. Kami belum bisa untuk memproduksi dan menjual barang kami karena kondisi harga beli yang kita terima, bahan bakunya tidak dapat kami pasarkan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Karena dampak itu otomatis kita memulangkan semua karyawan dan menghentikan sementara proses produksi kami sampai ada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang mungkin bisa membantu kami. Para pengusaha berharap kebijakan pemerintah terkait harga minyak goreng tidak berubah, kemudian diserahkan kepada mekanisme pasar. Selama tahun 2022 tercatat pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan berbeda terkait harga minyak goreng. Pada awal Januari 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan satu harga minyak goreng kemasan dan curah sebesar Rp14.000. Kebijakan ini kemudian berubah per 1 Februari 2022. Harga minyak goreng ditetapkan berdasarkan harga eceran tertinggi per liter. Untuk minyak goreng curah Rp11.500, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Masih terkait dampak lain perubahan kebijakan harga minyak goreng. Dampak penetapan harga minyak goreng berdasarkan harga eceran tertinggi mengakibatkan stok minyak goreng curah di pasar Rembang langka. Para pedagang belum bisa menjalankan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Para pedagang masih mematok harga minyak goreng curah dengan harga tinggi, yaitu Rp18.500 per liter. Para pedagang mengaku tidak mau rugi karena membeli minyak goreng curah sebelum kebijakan baru pemerintah. Namun pedagang mengaku stok minyak goreng curah langka karena tidak ada pasokan dari distributor. Harga minyak curah di Rembang, di pasar Rembang berapa saat ini? Saat ini 18.500 Mas. Masih harga lama Bu? Harga lama. Sudah tahu ada penurunan harga Bu? Itu, Bu? Ya dari TV-TV itu sudah ada berita. Tapi di pasaran belum ada minyak harga segitu. Bu, saat ini stok minyak goreng curah di Rembang bagaimana? Saat ini stok di pasar Rembang semuanya kosong Mas. Dari distributornya pun kosong. Jadi ini bakal-bakal sama bingung mencari minyak curah ini. Berapa Bu harga minyak goreng di sini? Kalau sekilonya masih 18.000, tapi kalau satu botol itu 1,5 liter 25.000. Bu, udah tahu Bu harga minyak goreng ada penurunan dari pemerintah Bu? Iya, sudah katanya ada penurunan, tapi masih tetap harga naik, masih naik. Para pedagang berharap pemerintah segera mendistribusikan stok minyak goreng curah sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka bisa berjualan dan pembeli juga tidak mengeluh dengan tingginya harga minyak goreng curah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Hujan deras disertai angin kencang kembali menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Klaten. Sejumlah pohon tumbang sehingga menimpa rumah warga. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama warga bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah. Salah satu rumah yang tertimpa pohon berada di Kecamatan Kemalang milik Tusihna. Kerusakan terjadi pada bagian dapur, garasi hingga kamar tidur karena tertimpa pohon duren dan kelapa.
Pemilik rumah sedang berada di luar rumah sehingga tidak jatuh korban. Di rumah waktu itu kosong, Pak? Kosong. Ini rumahnya tertimpa pohon apa ini, Pak? Durian sama pohon kelapa. Yang rusak di bagian mana aja ini, Pak? Belakang ini belakang separuh rumah ini. Ruangan apa aja, Pak? Ruang tidur. Ruang tidur. 3 kamar tidur parah. Sama apa lagi, Pak? Ya, ini tempat garasi sama tempat dapur masak juga parah. 16 rumah yang rusak tersebar di 6 kecamatan, yaitu Kemalang, Manis Renggo, Jatinom, Karangnongko, Kebon Arum, dan Jogonalan. Berada di berapa kecamatan, Pak? 6 kecamatan. Mana aja? Jatinom, Karangnongko, Jogonalan, Kebon Arum, Kemalang, satunya Manis Renggo, 6. Kebanyakan tertimpa apa itu, Pak? Tertimpa pohon dan dahan. Selain rumah warga, pohon tumbang juga menimpa 2 warga yang melintasi wilayah Karangnongko. Keduanya menderita luka sehingga dirawat di rumah sakit. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dinas Kesehatan Kota Solo melakukan pelacakan terhadap para murid dan guru sekolah dasar Pangudi Luhur setelah salah satu murid terpapar COVID-19. Pelacakan tahap pertama menyasar para murid kelas 2, 14 murid dan 1 guru menjalani tes PCR. Pengurus sekolah memberhentikan belajar tatap muka untuk sementara. Para murid kembali belajar daring. Jumat malam kurang lebih setengah 12 malam itu menginfokan orang tua anak ini mengatakan bahwa anaknya panas dan muntah, maka dibawa ke rumah sakit Panti Waluyo. Karena masuk rumah sakit otomatis terus diadakan swab ya, terus hasilnya positif. Kemudian orang tua juga swab PCR, kemudian juga hasilnya positif ibunya. Klaster COVID-19 selama pembelajaran tatap muka ditemukan di sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Kota Solo dalam sepekan terakhir. Namun secara umum, belajar tatap muka tetap berjalan dengan pengawasan ketat Dinas Kesehatan Kota Solo. Sementara itu di Brebes, SMP Negeri 1 mulai menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Sebelumnya sekolah tatap muka 100% ditunda dan hanya diberlakukan uji coba 50%. Guna mencegah penularan COVID-19, pengurus sekolah memperlakukan protokol kesehatan ketat. Selain para murid wajib mengenakan masker, mengecek suhu tubuh, dan mencuci tangan sebelum masuk gerbang sekolah, pengurus sekolah juga berupaya mencegah kerumunan murid dengan meniadakan jam istirahat. Jam masuk sekolah dibagi 3 kelompok. Murid kelas 9 masuk jam 7 pagi, kelas 8 masuk jam 7.30, dan kelas 7 masuk jam 8 pagi. Pengurus sekolah juga dilarang menyantap bekal makanan di ruang kelas. Di selama ini, untuk hari ini dan seterusnya, insya Allah kita menggunakan PTM 100% dengan prokes yang sangat ketat. Jadi di sini anak-anak tidak mungkin tidak cuci tangan, tidak mungkin kita tidak ukur suhunya, tidak mungkin anak tidak pakai face shield ataupun masker, tapi kita betul-betul menjaga. Dalam situasi untuk pembelajaran pun seperti itu. Bapak Ibu guru diimbau supaya dalam mengajar menggunakan prokes yang ketat dan anak-anak selama mengikuti pelajaran pun dengan prokes yang ketat. Pembelajaran tatap muka 100% akan dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan penyebaran sekaligus peningkatan kasus COVID-19 di Brebes. Heri Prasetyo dan Sugihartono melaporkan dari Kota Solo serta Kabupaten Brebes. Kasus COVID-19 di Kota Semarang terus meningkat sehingga rumah sakit mulai merawat pasien bergejala berat. Rumah sakit Wongsonegoro misalnya, selama 4 bulan terakhir, rumah sakit ini 0 pasien COVID-19. Namun kini seiring meledaknya kasus varian baru Omikron, pasien COVID-19 mulai berdatangan. Saat ini ada 7 pasien COVID-19 yang dirawat, 2 pasien dirawat di ruang ICU karena bergejala berat. Pengelola rumah sakit menyiapkan berbagai cara mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. Saat ini kita ada 7 pasien COVID yang dirawat di RSWN. 2 adalah pasien ICU, tapi yang 1 pakai ventilator, yang satunya tidak pakai ventilator. Kemudian ada 2 pasien ibu habis melahirkan yang dirawat. Jadi total ada 7 pasien COVID yang dirawat. Tapi itu yang positif hanya 3.
Yang 4-nya masih dalam proses pemeriksaan, jadi masih suspek. Sejauh ini pengelola rumah sakit belum bisa memastikan jenis COVID yang diderita pasien karena masih menunggu hasil pemeriksaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ali Mustaqfirin melaporkan dari Kota Semarang.